Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau Maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Ternyata, untuk menghasilkan uang itu tidak serumit yang dibayangkan. Kamu tidak selalu perlu bekerja keras sampai habis-habisan. Namun, ketika pernyataan itu diucapkan, sebagian orang langsung berkata, "Itu mustahil. Mana mungkin uang datang tanpa kerja keras?" Justru cara berpikir seperti itulah yang menjauhkan banyak orang dari kekayaan. Apa yang akan saya jelaskan di sini bukan hanya mungkin dilakukan oleh siapa saja, tetapi juga sebenarnya sederhana. Namun, sebelum masuk ke langkah-langkah berikutnya, kita perlu membahas cara berpikirmu terlebih dahulu. Jika bagian ini tidak beres, maka apapun yang saya jelaskan setelahnya tidak akan membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Robert Kiyosaki pernah berkata, "Jika kamu ingin mengubah hidupmu, ubahlah pikiranmu terlebih dahulu. Karena selama jauh di dalam dirimu, kamu masih percaya bahwa uang hanya datang melalui rasa sakit, kerja keras tanpa henti, dan pengorbanan yang melelahkan, maka secara tidak sadar, kamu akan selalu menyabotase dirimu setiap kali peluang datang. Kamu bisa melihat jalannya. Kamu bisa mendengar orang menjelaskan bagaimana uang dapat bekerja untukmu. Tetapi selama keyakinanmu masih berkata bahwa uang itu sulit, kamu tidak akan pernah keluar dari siklus kekurangan. Kalau ini tidak beres, apapun yang saya jelaskan setelah ini tidak akan membawa perubahan nyata. Robert Kiyosaki pernah berkata, "Kalau kamu ingin mengubah hidupmu, ubah dulu pikiranmu. Karena kalau jauh di dalam dirimu, kamu masih percaya bahwa uang hanya datang melalui kerja keras, penderitaan, dan pengorbanan, maka kamu akan terus menyabotase dirimu setiap kali ada peluang. Kamu bisa melihat jalannya. Kamu bisa mendengar orang menjelaskan bagaimana uang bisa bekerja untukmu. Tapi, kalau keyakinanmu masih berkata bahwa uang itu sulit, kamu tidak akan pernah keluar dari siklus kekurangan. Kamu akan terus mengulang pola yang sama meskipun kamu mencoba berubah. Maka, sebelum kita lanjut, kalau kamu percaya bahwa suatu hari kamu akan menjadi kaya, tulis sekarang di komentar, "Saya orang kaya." Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah deklarasi diri. Dan sekarang, ada hal penting yang perlu kamu pahami. Masalahnya, selama ini bukan pada caranya. Masalahnya adalah kamu belum mengizinkan dirimu untuk hidup dengan cara yang berbeda. Karena itu, langkah pertama bukan belajar investasi, bukan mulai bisnis, bukan mengatur sistem penghasilan pasif. Langkah pertama adalah membersihkan lahan di dalam pikiranmu, menghilangkan keyakinan lama yang menahanmu untuk melangkah. Karena kalau keyakinan itu tidak ada, kamu sebenarnya sudah berada di jalan yang benar sejak lama. Kalau belum, itu berarti masih ada bagian dalam dirimu yang percaya bahwa kerja harus berat, bahwa uang hanya datang setelah menderita, dan bahwa istirahat adalah tanda kemalasan. Dan program ini sedang menahanmu sekarang. Kamu pikir kamu sedang berhati-hati, padahal sebenarnya kamu sedang disabotase oleh keyakinan yang bahkan bukan milikmu. Keyakinan itu diwariskan, diserap, dimasukkan ke dalam kepala kamu sejak kecil. Dan kalau kamu tidak menantangnya, keyakinan itu akan terus menahan kamu di tempat yang sama. Mau bukti bahwa pikiran dapat membentuk segalanya? Bayangkan seseorang yang percaya bahwa dia jelek.
hanya keyakinannya saja. Keyakinan itu membuat dia berjalan dengan cara tertentu, berbicara dengan cara tertentu, merasa dinilai setiap saat, mencoba menyembunyikan diri, dan hidup dengan tegang. Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada wajahnya, masalahnya ada pada keyakinannya. Dan hal yang sama terjadi dengan uang. Kalau kamu percaya bahwa uang itu sulit, kamu akan bertindak seperti itu. Kamu tidak melihat peluang yang sederhana. Kamu ragu kalau sesuatu terlihat mudah. Kamu menolak hal-hal yang tidak terasa berat. Dan yang paling parah, kamu mulai menciptakan situasi di mana kamu harus bekerja keras hanya untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa uang memang harus sulit. Inilah siklus yang menjebak banyak orang. Saya ingat suatu masa dalam pekerjaan saya di mana saya butuh 5 jam untuk menyelesaikan satu tugas. Rasanya melelahkan, menguras tenaga. Tapi saya benar-benar percaya bahwa itu satu-satunya cara. Sampai suatu hari, seseorang menunjukkan kepada saya bahwa tugas yang sama bisa diselesaikan hanya dalam 1 jam. Dan tahu apa yang saya lakukan? Saya langsung menolaknya, tanpa mencobanya, tanpa berpikir. Kenapa? Karena jauh di dalam diri saya punya keyakinan kuat bahwa kalau sesuatu itu terlalu mudah, pasti tidak bisa dipercaya. Dan karena keyakinan itu, saya terus membuang 4 jam setiap hari selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, saya sadar, pikiran bisa menjadi musuh terbesar kita atau sekutu paling kuat kita. Dan semuanya tergantung pada apa yang kita percayai. Karena itulah, sebelum kamu ingin menghasilkan uang tanpa kerja keras, kamu harus membuka ruang dalam pikiranmu untuk mengizinkan kemungkinan itu masuk. Dan bagaimana caranya? Ubah dulu cara berpikirmu dari pola pikir miskin menjadi pola pikir kaya. Dengan hanya 3 langkah. Langkah pertama untuk keluar dari pola pikir miskin dan mulai membangun pola pikir kaya adalah tunjukkan kepada pikiranmu bahwa mempercayai keyakinan lama itu tidak lagi membuatmu aman. Karena faktanya pikiran kita hanya mempertahankan sebuah keyakinan ketika ia merasa bahwa keyakinan itu memberikan perlindungan. Otak kita selalu mencari rasa aman, selalu, bahkan jika itu hanya ilusi. Dan itulah mengapa banyak keyakinan yang membatasi terasa begitu sulit untuk dilepaskan. Karena mereka menciptakan ilusi bahwa mereka sedang melindungimu. Contohnya begini, mungkin kamu percaya bahwa uang itu susah didapat, bahwa hanya orang yang menderita, bekerja berlebihan, dan hidup dalam kelelahan yang bisa menjadi kaya. Tapi, kamu percaya seperti itu bukan karena itu adalah kebenaran, melainkan karena pikiranmu menganggap bahwa keyakinan itu ada manfaatnya. Mungkin kamu akan bertanya, loh, manfaatnya di mana? Bagaimana bisa? Dalam arti bahwa sejak kecil kamu belajar bahwa usaha keras sama dengan pantas diberi imbalan. Bahwa semakin kamu menderita, semakin kamu layak menerima. Maka bagi pikiranmu, mempercayai bahwa uang itu sulit menjadi cara untuk menjaga harga dirimu. Dan ini terasa aman, terasa adil. Tapi ini adalah ilusi. Dan disinilah letak langkah pentingmu. Tunjukkan dengan jelas kepada pikiranmu bahwa keyakinan ini justru sedang merugikanmu. Bahwa keyakinan ini membatasi cara pandangmu, mengaburkan peluang yang mungkin sebenarnya sudah ada di depan matamu, dan membuatmu terus terjebak dalam siklus kelelahan, frustrasi, dan kekurangan. Kamu bisa misalnya mengingat kembali momen-momen dalam hidupmu di mana percaya bahwa uang itu sulit justru hanya membuatmu menderita. Ingat berapa banyak peluang yang luput karena kamu terlalu takut. Berapa kali kamu menyabotase dirimu sendiri karena perfeksionisme, karena rasa tidak cukup, karena kamu pikir harus berbuat lebih dari yang diperlukan. Ucapkan ini keras-keras, rasakan dalam tubuhmu. Jelaskan pada pikiranmu dengan detail sebanyak mungkin bahwa mempercayai ini tidak lagi melindungimu, justru membatasimu. Dan kemudian, langkah kedua adalah mulai memperkenalkan ide baru bahwa menghasilkan uang bisa menjadi mudah.
Tenang dulu, ini bukan tentang membohongi diri sendiri atau menghafal afirmasi kosong di depan cermin. Ini tentang menunjukkan kepada pikiranmu bahwa ada jalur lain, bahwa ada keamanan juga di jalan yang lebih ringan. Dan bagaimana cara melakukan itu? Sederhana. Ingat atau perhatikan contoh nyata dari hidupmu sendiri atau dari orang lain, di mana uang datang secara tak terduga, tanpa kerja berlebihan, hanya dari satu ide sederhana yang memberikan nilai. Bawa kembali gambaran-gambaran itu ke dalam pikiranmu. Rasakan kembali perasaannya. Hubungkan ide baru ini dengan rasa aman. Tunjukkan pada pikiranmu bahwa mudah juga bisa konsisten. Bahwa menghasilkan uang dengan ringan juga bisa menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Dan bahwa keyakinan baru ini dapat melindungimu jauh lebih baik daripada keyakinan lamamu. Namun jujur saja, meskipun dua langkah pertama ini sangat penting untuk mengguncang pola pikiran lama, langkah ketiga adalah yang paling menentukan. Karena langkah ketiga inilah yang menutup siklusnya, yang mengunci perubahan. Langkah ketiga adalah kamu harus memilih kekayaan. Ya, memilih. Karena pada akhirnya, satu kebenaran ini tidak bisa dihindari. Kekayaan adalah sebuah pilihan. Dan ini bukan kalimat motivasi kosong. Ini adalah cara kerja otak manusia. Salah satu cara paling kuat untuk keluar dari pola pikir miskin dan masuk ke pola pikir kaya adalah melalui perubahan lingkungan. Karena mau tidak mau, lingkungan tempat kamu tumbuh sejak kecil adalah yang membentuk cara kamu memandang uang, usaha, dan kekurangan. Bukan karena seseorang ingin mengajarkan sesuatu yang buruk, bukan karena salahmu atau salah keluargamu, tapi karena kebiasaan, contoh yang kamu lihat setiap hari, tekanan hidup yang kamu rasakan dan alami, semua itu secara perlahan membangun keyakinan yang tertanam dalam pikiran bawah sadarmu. Dan keyakinan-keyakinan itulah yang sekarang menahan langkahmu. Ambil contoh anak seorang miliarder. Kamu kira ia tumbuh dengan keyakinan bahwa uang itu sulit? Tentu tidak. Bagi dia, uang itu normal, sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa hadir dalam hidupnya. Sekarang bayangkan seseorang yang tumbuh di lingkungan sederhana, keluarga pas-pasan. Ia melihat orang tuanya berjuang setiap hari, menghitung setiap rupiah, hidup dalam kekhawatiran. Realitas itu terekam dalam pikirannya sebagai kebenaran absolut. Uang itu sulit, untuk kaya itu harus menderita, itu bukan untuk saya. Begitulah caranya pikiran bekerja. Ia belajar melalui pengulangan dan terutama melalui emosi. Karena itu, pahamilah, pola pikir keuangan yang kamu punya sekarang bukanlah diri sejati kamu. Itu hanya hasil dari apa yang pernah kamu alami. Dan jika itu dibentuk, maka itu bisa dibentuk ulang. Tapi hanya jika kamu melakukannya dengan sengaja, hanya jika kamu benar-benar memilih kekayaan. Dan tidak, ini bukan berarti kamu harus mencari-cari orang kaya untuk berteman. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melihat dengan jujur lingkungan tempat kamu berada. Orang-orang di sekitarmu, apakah mereka mendekatkanmu pada kekayaan atau justru menarikmu ke bawah? Konten yang kamu tonton, video yang kamu ikuti, tempat yang sering kamu kunjungi, semua itu membentuk identitas mentalmu. Dan kalau lingkungan itu terus-menerus menanamkan ide tentang kekurangan, ketakutan, dan keterbatasan, wajar saja kalau kamu merasa tidak berkembang. Tidak mungkin bisa makmur jika kamu dikelilingi oleh ide-ide yang diam-diam menyabotasemu. Kekayaan adalah sebuah pilihan, tapi tidak semua orang siap membayar harga dari pilihan itu. Karena harga yang harus dibayar adalah keluar dari zona nyaman, melepaskan beberapa pertemanan, mengatakan tidak untuk obrolan yang tidak berguna, konten yang kosong, dan kebiasaan yang hanya membuat kamu mati rasa. Dan mungkin kamu bertanya, apakah aku harus berhenti bersenang-senang? Tentu tidak. Ini bukan tentang hidup kaku tanpa kenikmatan. Ini tentang membuat pilihan yang sadar, pilihan yang membawamu lebih dekat pada kehidupan yang ingin kamu bangun. Jadi berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu akan tetap berada di lingkungan yang membuatmu diam di tempat? Akan terus memberi makan pikiranmu dengan sampah digital?
akan terus dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya pada apapun, atau kamu akan memilih kekayaan. Karena kalau kamu benar-benar memilih, segalanya akan mulai berubah, dan perubahannya akan terjadi secara alami. Ingin bukti nyata? Berapa kali kamu pernah dekat dengan seseorang lalu tanpa sadar mulai meniru kebiasaannya? Itu karena lingkungan membentuk perilaku. Kalau kamu mulai dikelilingi oleh ide-ide yang lebih kuat, konten yang menguatkanmu, orang-orang yang mendorongmu naik, pikiranmu akan mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Ide-idemu akan berubah, emosimu akan berubah, dan yang paling luar biasa, perilakumu juga akan mulai berubah tanpa kamu sadari. Kamu akan mencari tempat yang lebih baik, berbicara dengan cara yang berbeda, merasakan hal-hal baru, dan bermimpi lebih besar. Karena lingkungan yang tepat akan memberikan pikiran yang tepat. Pada akhirnya, pilihan terhadap lingkungan adalah pilihan terhadap identitas. Dan kalau kamu punya keberanian untuk memilih lingkungan yang baru, maka semua hal di sekitarmu akan mulai selaras dengan pola pikir yang baru itu. Dan pada titik itu, kekayaan bukan lagi mimpi yang jauh, ia menjadi jalan yang masuk akal. Dengan mengenali keyakinanmu, mengubah pola pikir kekurangan, dan membentuk ulang lingkungan sekitarmu, selamat, kamu sudah berada jauh di depan dibanding 90% orang lain di sekitarmu. Dan ini bukan candaan. Sekarang secara praktis, bagaimana caranya orang kaya bisa menghasilkan uang tanpa bekerja? Jawabannya ada pada aset. Kalau kamu belum tahu perbedaan antara aset dan liabilitas, maka inilah hal pertama yang harus kamu pelajari. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu. Liabilitas adalah segala sesuatu yang justru menguras uang dari kantongmu. Sesederhana itu. Misalnya, kamu membeli mobil hanya untuk dipakai sendiri, dan setiap bulan kamu harus membayar bensin, servis, dan asuransi. Itu adalah liabilitas. Tapi jika kamu membeli mobil dan menyewakannya, menjadikannya sumber penghasilan, maka mobil itu berubah menjadi aset. Inilah kuncinya untuk menghasilkan uang tanpa bekerja. Kumpulkan aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Dan salah satu jenis aset terbaik untuk mulai adalah saham. Mungkin kamu belum pernah berinvestasi sebelumnya dan merasa ini rumit, tapi coba bayangkan seperti ini. Saat kamu membeli saham, kamu sedang membeli bagian kecil dari sebuah perusahaan. Bayangkan seperti kamu memiliki sepotong kecil dari gedung perkantoran. Kalau nilai gedung itu naik, bagianmu juga ikut naik nilainya. Tapi yang paling menarik adalah kalau gedung itu disewakan dan menghasilkan uang, kamu akan mendapat bagian dari keuntungan itu. Dalam dunia saham, ini disebut dividen. Berinvestasi pada saham yang membagikan dividen adalah salah satu cara paling cerdas untuk menciptakan pendapatan pasif. Kamu membeli kepemilikan kecil di perusahaan besar yang stabil, dan mereka membagikan sebagian dari keuntungannya kepadamu secara rutin. Tapi tentu saja, kamu harus tahu cara memilih saham yang bagus. Apa saja yang biasanya saya perhatikan? Pertama, saya melihat apakah perusahaan itu punya riwayat membayar dividen secara konsisten. Perusahaan yang tetap membagikan keuntungan bahkan di masa sulit menunjukkan tanda kekuatan. Kedua, saya memilih perusahaan yang menjual produk atau layanan yang selalu dibutuhkan. Sesuatu yang orang tidak akan pernah berhenti gunakan. Listrik, makanan pokok, air bersih, bidang-bidang seperti itu hampir tidak akan pernah hilang dari kehidupan. Ketiga, saya melihat harga saham yang dibandingkan dengan dividen yang ditawarkan atau potensi kenaikan nilainya. Kalau perusahaannya sudah sangat besar dan tidak banyak ruang untuk bertumbuh lagi, tidak masalah. Saya cukup melihat apakah harga sahamnya tetap sebanding dengan dividen yang diberikan. Itu saja sudah bisa membuatnya layak dibeli. Ini semua memang tips sederhana, tapi kalau kamu mulai pelajari satu persatu, hasilnya bisa sangat besar ke depannya. Sekarang, bayangkan kamu mulai menyisihkan sedikit uang setiap bulan untuk membeli saham-saham yang membagikan dividen. Di awal, hasilnya mungkin terasa kecil, dan memang benar, hasilnya masih kecil. Tapi jika kamu terus konsisten, dividen itu akan bertambah. Uang dari dividen bisa kamu gunakan lagi untuk membeli lebih banyak saham. Inilah yang disebut efek bola salju. Dan pada titik tertentu, jumlah dividen yang kamu terima bisa cukup untuk menutupi pengeluaran hidupmu. Bahkan bisa kamu pakai lagi untuk beli lebih banyak saham, tambah aset baru,
Atau siapa tahu, kamu bisa mulai melirik properti atau tanah yang akan kita bahas selanjutnya. Berinvestasi dalam properti adalah salah satu cara tertua dan paling aman untuk membangun kekayaan. Dan itu bukan kebetulan. Pikirkan baik-baik. Apapun yang terjadi dengan ekonomi, orang akan selalu membutuhkan tempat tinggal. Perusahaan akan selalu membutuhkan tempat untuk beroperasi. Dan tanah akan selalu memiliki nilai. Pasar bisa naik turun, harga bisa berfluktuasi. Tetapi, kebutuhan terhadap properti tidak akan pernah hilang. Inilah mengapa properti menjadi salah satu cara terbaik untuk menciptakan penghasilan pasif dan membangun aset yang stabil dalam jangka panjang. Namun, sebelum kamu berpikir bahwa berinvestasi properti berarti harus membeli rumah besar atau gedung bertingkat, izinkan saya meluruskan. Memulai dari yang kecil adalah kuncinya. Kamu tidak butuh miliaran rupiah untuk masuk ke dunia properti, tapi kamu butuh strategi dan kecerdasan. Kesalahan banyak orang adalah menganggap bahwa semua properti otomatis adalah investasi yang baik. Tidak juga. Jika properti itu hanya membuat kamu terus mengeluarkan uang tanpa memberi penghasilan, itu adalah liabilitas. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Fokuslah pada properti yang bisa menghasilkan uang untukmu. Lalu, bagaimana caranya? Aturan pertama, lokasi. Kamu bisa merenovasi bangunan, mengubah desainnya, tapi kamu tidak bisa memindahkan lokasinya. Sebuah properti yang berada di wilayah yang berkembang, dekat pusat bisnis, sekolah, transportasi umum dan layanan publik, akan jauh lebih berharga dibandingkan properti murah di lokasi terpencil. Selalu lakukan riset tentang perkembangan wilayah. Apakah pemerintah sedang berinvestasi di infrastruktur? Apakah ada perusahaan baru masuk? Apakah permintaan tempat tinggal di sana meningkat? Kalau jawabannya ya, kamu bisa saja berada di depan peluang besar. Aturan kedua, pahami siapa target penyewa kamu. Apakah kamu ingin menyewakan kepada keluarga, mahasiswa, atau pekerja kantoran? Memahami ini akan membantumu memilih properti yang punya permintaan nyata. Contohnya, apartemen kecil di kota pelajar bisa jadi investasi luar biasa, karena mahasiswa selalu butuh tempat tinggal. Begitu pula rumah besar di area perumahan, bisa menarik bagi keluarga yang bersedia membayar lebih tinggi untuk kenyamanan. Aturan ketiga, pahami angka-angkanya. Jangan pernah berinvestasi tanpa menghitung potensi keuntungannya. Kamu perlu memperhatikan berapa besar uang sewa yang bisa kamu dapatkan, dikurangi dengan pajak, biaya perawatan, dan dibandingkan dengan harga properti itu sendiri. Idealnya, uang sewa harus cukup untuk menutupi semua pengeluaran, dan masih menyisakan keuntungan sambil mempertimbangkan juga kemungkinan kenaikan nilai properti di masa depan. Dan, salah satu aset terakhir, namun paling kuat dalam era kekayaan modern, adalah bisnis milikmu sendiri. Robert Kiyosaki pernah berkata, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka, dan inilah salah satu cara terbaik untuk mewujudkannya. Memiliki bisnis adalah salah satu cara paling efektif untuk menciptakan sistem yang terus menghasilkan penghasilan, bahkan saat kamu sedang tidak bekerja secara aktif. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.